Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali lagi bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa penyebab info GTK tidak valid dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu info GTK tidak valid disebabkan keaktifan VTK-nya tidak terdeteksi. Nah, jika ini yang menyebabkan info GTK Bapak Ibu tidak valid, maka silahkan cek di aplikasi Dapodiknya. Ya, kemudian di bagian GTK, misalkan yang tidak valid adalah kepala sekolah, maka kita ke Tendik. Kemudian klik nama Tendiknya, kemudian pilih penugasan. Nah, pastikan keaktifan PTK di sini sudah terchecklist. Bisa di checklistnya bulan per bulan, misalkan yang sudah berjalan sampai saat ini Januari, Februari, Maret, April misalkan, atau sudah di checklist satu semester penuh ya, Januari sampai Juni, itu tidak ada masalah. Yang penting di sini sudah terchecklist semua. Dan jika sudah terchecklist dan masih di info GTK masih belum terdeteksi, tinggal menunggu saja sampai nanti info GTK menarik datanya. Nah, seandainya jika belum di checklist, silahkan di checklist kemudian disinkronkan aplikasi Davodiknya. Nah, ini untuk yang keaktifan PTK belum terdeteksi. Nah, kita kembali. Kemudian yang paling banyak terjadi ya yang menyebabkan status info GTK-nya belum valid, yaitu jam mengajar linear ya, JJM linear itu belum terdeteksi atau masih nol ya, seperti ini ya. Nah, statusnya tidak valid, beban mengajarnya nol. Nah, jika ini permasalahan, maka tentu saja yang harus kita cek, jika seandainya kepala sekolah, maka silahkan cek di bagian ini ya, di bagian tugas tambahan ya, cek di bagian tugas tambahannya apakah nanti di tugas tambahan itu sudah terbaca. Di sini saya coba contohkan, saya login saja ke info GTK Capsek. Oke, kita coba ke lain-lain. Nah, ini MPGTK Capsek saya sudah valid ya. Nah, di sini dipastikan bahwasanya di beban kerja ini tugas tambahan utamanya sebagai kepala sekolah itu sudah 24 jam. Nah, jika seandainya sudah 24 jam, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tinggal tunggu saja. Jadi walaupun nanti di sini beban mengajarnya itu nol, nah itu biarkan saja, tunggu sampai MPGTK-nya nanti menarik datanya. Dan kemudian Bapak Ibu selain itu untuk Capsek ya, dicek juga di bagian ini catatan masalah. Apa yang menyebabkan dia tidak valid? Di sini kan dikatakan data SIMTUN tidak terkoneksi dengan Dapodik. Kemudian NUPTK pada SIMTUN tidak terhubung dengan NUPTK pada Dapodik. Nah, menyebabkan salah satu sebabnya mungkin NPTK kosong atau NUPTK tidak valid. Nah, ini juga bisa menyebabkan info GTK-nya menjadi tidak valid ya. Nah, kalau seandainya ini yang jadi masalah, maka kita cek di bagian validitas datanya. Nah, di sini kan validitas data di bagian NPTK ini sudah valid. Artinya ini belum selesai saja ya diproses. Jadi Bapak Ibu tidak perlu galau, tinggal tunggu saja sampai nanti Info GTK memproses datanya secara keseluruhan. Karena kalau kita cek di bagian validitas data ini sudah oke semua ya. Kelulusannya sudah sertifikasi, ya sudah di checklist ya, sudah sesuai ya kode 020. Kemudian kelengkapan data sudah lengkap, keaktifannya sudah ini ya, sudah terdeteksi. Nah, usia belum pensiun. Nah, kepegawaiannya itu sudah valid juga. Beban mengajar tidak ada pembelajaran. Nah, ini tadi yang apa ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Cek karena dia kepala sekolah, cek tugas tambahan utamanya apakah sudah 24 jam. Kalau sudah tinggal tunggu saja ya, kepala sekolah pasti nanti valid kalau itu sudah terdeteksi 24 jam. Nah, ini untuk kepala sekolah. Nah, bagaimana jika
yang menjadi masalah adalah guru ya. Di sini di bagian beban mengajarnya juga 0, padahal sudah dibuat 24 jam di Dapodiknya. Maka jika ini permasalahannya, maka Bapak Ibu silahkan cek di bagian info GTK. Ini saya keluar dulu ya. Kita coba login dengan akun PTK. Nah, kita cek di bagian lain-lain. Nah, pastikan di sini jika seandainya masih 0 ya jam mengajarnya, JJM linearnya masih 0 ya, belum terdeteksi, maka Bapak Ibu cek di bagian rombongan belajarnya. Nah, di sini ini guru saya sudah valid, di Dapo sudah 24 jam saya tulis. Kemudian linearnya sudah 24 jam ya, karena memang sesuai sertifikasinya. Maka Bapak Ibu silakan cek lagi di aplikasi Dapodiknya atau cek di bagian PTK Datadik. Bapak Ibu login ya ke PTK Datadik di sini. Nah, setelah login ke PTK Datadik, cek di bagian beban ajar. Nah, pastikan di sini sudah 24 jam dan sudah mapel wajib ya. Jika seandainya sudah, maka Bapak Ibu cek kembali di info GTK. Nah, cek di bagian siswanya apakah sudah terdeteksi atau belum ya. Nah, jika seandainya di sini masih 0, nah ini banyak terjadi ya. Dia sudah di sini sudah sesuai, sudah 24 jam. Kemudian status mapelnya juga mapel wajib, tetapi jumlah siswanya belum terdeteksi 0. Nah, ini juga yang menyebabkan JJM linearnya itu masih 0 karena siswa tidak mencukupi. Nah, jika ini permasalahan, maka Bapak Ibu klik di bagian kelompoknya ini, dicek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini kan jumlah siswanya 19 ya, dan jumlah rombelnya 1 ya. Harusnya jumlah rombel ideal itu 2, tapi karena kekurangan guru ya saya buat 1 saja, dan ini tidak ada permasalahan ya. Artinya jumlah siswanya sudah lebih dari cukup ya, karena kita ketahui untuk maksimal guru TK ya, guru rombel TK itu 15. Jadi kalau 19 ini harusnya bisa dibagi 2, 15 dengan 4 ya. Nah, jadi cek apakah kalau seandainya sekolah Bapak Ibu itu paralel, rombel yang tingkat yang sama lebih dari 1, maka pastikan apakah jumlah siswanya pembagiannya sudah sesuai. Nah, kita coba cek di bagian ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini jumlah rombel tingkat A-nya itu 4. Muridnya ada 50 siswa dan dibagi menjadi 4 rombel. 15 untuk A1, 15 untuk A2. Kemudian A3-nya 5 dibagi, dan A4 15. Nah, yang jadi permasalahan guru sertifikasi ada di A4, tetapi di sini jumlah siswanya dianggap 0 ya, tidak ada 0. Sehingga keterangannya jumlah siswa kurang mencukupi, jadi guru yang tersebut tidak valid. Nah, ini masih asumsi saya ya. Walaupun pembagiannya sudah sesuai ya, 15, 15, 4, 15 ya, karena 50 kita bagi 15 itu 3, sekian, artinya kita bulatkan ke atas menjadi 4 rombel. Nah, tetapi di sini jumlah rombel idealnya 3 ya, bukan 4. Ini yang asumsi saya karena A3-nya dibuat 5 terlebih dahulu. Sehingga karena A3 sudah dianggap tidak mencukupi ya, maka A4 dianggap 0. Harusnya untuk amannya dibuat saja A3-nya 15 baru A4-nya 5 ya, berurut. Jadi jangan A1 15, A2 15, A3-nya 5, A4 15. Sebaiknya buat A3 15, A4-nya baru 5, sehingga nanti jumlah rombel ideal menjadi 4. Jadi sistemnya ini masih asumsi saya ya, disclaimer terlebih dahulu. Sistem mungkin membacanya secara berurutan ya. Cek A1 apakah A1 sudah sesuai, ternyata sudah sesuai 15, berarti dicek ke A2 apakah A2 juga sudah sesuai 15, nah, ternyata sudah sesuai. Nah, dicek A3 ternyata A3 hanya 5, artinya
karena A3-nya sudah 5, nggak mungkin ada lagi rombel yang lain, kan begitu. Karena maksimal untuk TK itu adalah 15. Nah, jadi karena dianggap ini sudah kurang, maka yang rombel keempatnya itu dianggap tidak ada, sehingga rombel idealnya 3, dan akhirnya guru yang ada di A4 itu jadi belum valid. Nah, jadi kalau permasalahan yang seperti ini, Bapak Ibu silahkan diperbaiki saja di dapodiknya ya. Buat A3-nya menjadi 15, baru rombel yang terakhir ya, rombel A4-nya sisa dari siswa tersebut yaitu 5. Nah, jadi kita kembali ke info GTK, silahkan dicek ya, dicek apakah jumlah siswanya sudah sesuai pembagiannya. Dan ini juga ya penting, apakah dia mapel wajib. Kalau seandainya ini mapel tambahan, maka Bapak Ibu perbaiki lagi pembelajarannya di aplikasi Dapodik ya. Hapus rombelnya, kemudian buat ulang dan pastikan ini dia mapel wajib. Ini sering terjadi untuk guru TK ya. Tapi kalau jenjang SD ke atas itu kan sudah ada tabel-tabelnya ya, sudah sesuai dengan kurikulum, sehingga harusnya tinggal mengikuti saja. Tapi guru PAUD terkadang ketika ditambahkan mapelnya bukan mapel wajib yang muncul, tetapi mapel tambahan, sehingga tidak dihitung menjadi jam linier. Nah, kemudian jika ada masalah lagi seperti ini, nah siswanya sudah terdeteksi dan dia mapel wajib ya, tetapi masih belum linier juga. Nah, ini pastikan mapel wajibnya itu hanya satu yang diisi. Nah, kalau ini kan jelas ya, dia dua pembelajaran yang ada di Davodiknya diinput oleh operatornya, sehingga mapel wajibnya itu melebihi dari 32. Walaupun sebenarnya di aplikasi Dapodik itu dibuat 24, tetapi karena ada dua, seolah-olah dia melebihi dari 32 dibaca oleh sistem. Jadi kalau ini permasalahan, silahkan kembali ke aplikasi Dapodiknya, berkoordinasi dengan operator sekolah, hapus yang mapel wajib yang satu ya, yang satu lagi. Karena kalau ada dua seperti ini, hapus satu, yang ini yang kosong dihapus, kemudian lakukan sinkronisasi kembali. Nah, jadi demikian ya beberapa permasalahan yang menyebabkan info GTK tidak valid ya, paling banyak di jam linier, dan bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatasinya. Nah, jika seandainya sudah sesuai semua datanya, tinggal menunggu saja sampai nanti info GTK-nya selesai memproses validasinya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini Bapak Ibu yang masih galau sudah bisa tahu apa yang menyebabkan permasalahannya dan apa yang harus dilakukan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.